Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Pak Anas akan menyampaikan materi IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan tema Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi, dengan tujuan pembelajaran mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Baik anak-anak, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Setiap bagian tubuh dari tumbuhan memberikan manfaat bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, setiap bagian tumbuhan juga memiliki fungsi masing-masing yang mampu menerapkan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Pertama, akar. Akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tumbuhan dengan tanah atau media tempat tanaman tumbuh. Akar umumnya tumbuh ke bawah searah gaya gravitasi bumi. Akar juga mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Akar terdiri atas akar tunggang dan akar serabut. Akar memiliki beberapa fungsi yang sangat penting di dalam proses kehidupan di bumi. Adapun fungsi dari akar tumbuhan adalah mencari dan menyerap air dan mineral atau zat hara yang ada di dalam tanah. Air dan nutrisi ini yang akan menjadi sumber nutrisi untuk tumbuhan. Akar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Menurut bentuknya, akar dibedakan menjadi dua macam, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut membentuk kumpulan seperti serabut tipis dan tidak ada akar pokok yang tumbuh memanjang. Akar serabut juga tidak memiliki cabang-cabang akar. Sementara pada tunggang memiliki akar pokok yang tumbuh memanjang. Akar tunggang terdapat akar lateral yang tumbuh ke samping dengan ukuran lebih kecil dari akar pokok. Tumbuhan yang mempunyai akar serabut contohnya padi, jagung, dan rumput-rumputan. Sementara tumbuhan yang memiliki akar tunggang antara lain jambu, mangga, jeruk, dan durian. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Arah pertumbuhan batang berlawanan dengan akar. Umumnya, batang tumbuhan mengikuti arah sinar matahari. Batang dibedakan menjadi dua macam, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Batang tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat pengangkut yang mengantarkan air dan nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga dapat menopang tumbuhan dan menjadi tempat penyimpanan cadangan manakan pada tumbuhan. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah. Ada tiga macam batang, yakni batang basah, batang rumput, dan batang berkayu. Batang basah memiliki batang lunak dan berair. Batang basah misalnya terdapat pada tanaman pisang dan pepaya. Batang rumput. Batang rumput memiliki ruas-ruas yang nyata dan berongga. Contohnya padi, jagung, dan rumput. Batang berkayu. Batang berkayu
memiliki batang yang keras dan kuat. Batang berkayu misalnya terdapat pada pohon mahoni, durian, jati, dan sengon. Tumbuhan dengan batang berkayu umumnya memiliki kambium, namun hanya pada tumbuhan dikotil saja yang memiliki kambium. Bagian yang ketiga adalah daun. Daun adalah bagian dari tumbuhan yang memberikan warna hijau daun yang cukup dominan pada tumbuhan. Daun akan tumbuh dan menempel pada batang pohon. Daun yang sempurna akan memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Pelepah daun adalah bagian daun yang menempel pada batang. Tangkai daun adalah bagian daun yang menghubungkan helai daun dengan batang. Sementara helai daun adalah bagian daun yang berwarna hijau dan tempat fotosintesis terjadi. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan, dan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Bagian yang keempat adalah bunga. Bunga pada tumbuhan memiliki berbagai jenis bentuk dan warnanya. Ada bunga yang berwarna kuning, putih, merah, dan lain sebagainya. Bagian-bagian bunga sempurna antara lain tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putih. Fungsi bunga bagi tumbuhan adalah sebagai perhiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Bunga-bunga yang terlihat cantik akan menarik serangga dan hewan lainnya. Hewan-hewan tersebut akan membantu dalam proses penyerbukan pada tumbuhan dengan membantu menaruh serbuk sari ke bagian putih pada bunga yang akan menghasilkan biji. Bagian-bagian yang menyusun bunga yaitu sebagai berikut. 1. Tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai tersebut berfungsi untuk menopang bunga dan menyambungkan antara bunga dengan batang. 2. Kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian bunga yang melindungi mahkota saat masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. 3. Mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang warnanya bermacam-macam dan menarik, sehingga disebut perhiasan bunga. Warna yang menarik tersebut bertujuan untuk memikat kupu-kupu dan serangga lain untuk hinggap pada bunga. Serangga tersebut dapat membantu dalam proses penyebukan. 4. Putik. Putik terdapat di bagian tengah bunga dan berguna sebagai alat reproduksi betina. Putik tersusun atas kepala putik dan tangkai putik. 5. Benang sari. Benang sari terdapat pada bagian tengah bunga berdekatan dengan mahkota bunga. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Bagian tumbuhan yang kelima adalah buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh tanaman yang dapat dinikmati oleh makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan hewan. Buah terdiri atas kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan yang baru. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Buah juga menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya.
Pada akhir video pembelajaran kali ini, Pak Anas menyampaikan kesimpulan materi tentang tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Pertama, fungsi akar. 1. Menyerap air dan mineral dari tanah. 2. Menopang tumbuhan agar berdiri kokoh. 3. Menyimpan cadangan makanan. Kedua, fungsi batang. 1. Mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. 2. Mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Ketiga, menopang daun, bunga, dan buah. Keempat, tempat menyimpan cadangan makanan. Ketiga, fungsi daun. 1. Tempat fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. 2. Pertukaran gas, yaitu penyerapan karbon dioksida dan pengeluaran oksigen. 3. Tempat penguapan air. Keempat, fungsi bunga. 1. Sebagai alat reproduksi tumbuhan. 2. Menghasilkan biji. Kelima, fungsi buah. 1. Melindungi biji. 2. Membantu penyebaran biji. Yang ketiga, cadangan makanan bagi biji. Jadi, pada inti kesimpulan pembelajaran kali ini adalah setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki fungsi penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Tumbuhan berperan penting dalam kehidupan manusia dan hewan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Demikian kesimpulan pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.